Selamat datang di bacaan hari ini, hari Kamis tanggal 27 Mei tahun 2021. Selamat datang di bacaan harian, bacaan umum untuk semua zodiak. Ambil hanya jika resonate. Silakan lihat description box di bawah video ini untuk bacaan rangkuman hari ini. Oke, kita lihat yang di tengah adalah gambar anak. Artinya mungkin memang hari ini kita berpikir tentang hal yang paling membuat kita happy. Dan itu bukan kita, jadi ada pihak di luar yang bikin kita happy, whatever that is ya. Dan pikiran tentang dia, mungkin bayangan, mungkin juga ini tentang mimpi kita ya, mimpi kita masa depan ya. Karena ini kalau kita lihat penggambarannya kan selain anak sebenarnya juga banyak hal yang membuat kayak mimpi gitu ya. Ada pelangi juga di sini. Jadi kayak bayangan kita tentang keindahan hidup. Dan kita mungkin bersedia untuk mendaki gunung tertinggi untuk mendapatkan hal tersebut. Jadi kita langsung membayangkan ke depan, it's not going to be easy tapi worth it untuk dicoba. Kenapa? Karena ya kita sudah belajar, kita gambar clovernya ini mengatakan bahwa ya itu memang mimpi kita dan itu sudah tertanam di hati kita, di pikiran kita, nggak bisa lepas dari dia. Sudah mencoba melepaskan tapi ya karena pilihan mudahnya adalah melepaskan mimpi, apalagi tapi kan nggak bisa kan, mimpi itu kayak sudah menyatu dengan nafas kita sehingga kayaknya nggak mungkin kita melepaskan, walaupun itu harganya adalah kerja keras. Dan kayaknya ya gimana nggak pengen ya ready to love again. Barangkali bayangan terindah itu adalah tentang cinta, dan ini tidak harus cinta romantis. Jadi kalau menurut saya somehow ada yang sifatnya distant ya, jauh, yang mungkin sempat kita merasa lepas sejenak, dan itu nggak harus fisik. Kayaknya sekarang kita baru menyadari betapa kita sangat menginginkan, sangat menghargai, sangat mengupayakan keindahan cinta tersebut. Ya mungkin kita bisa sedang membicarakan uang maybe ya, nggak harus anak atau orang, who knows. Tapi kayaknya saya sedang bermimpi dapat duit banyak misalnya dengan cara tertentu, anything ya. Saya sudah mengambil 5 kartu. Ini yang present moment adalah awal, dan awal itu kan sebenarnya di ini High Priestess itu kan adalah ketika kita memperdalam semua angan kita, karena dia kan zodiak air ya, atau biasanya ini penggambaran Pisces. Pisces artinya energinya adalah konklusi atau merangkum, membuat satu kesimpulan setelah perjalanan panjang. Artinya dia sudah punya pengalaman banyak, dan karena pengalaman yang banyak dan biasanya levelnya juga lebih tinggi dari kebanyakan orang lain, sehingga tidak perlu koar-koar ya. Namanya juga burung hantu ini, dia nggak pernah secara aktif ya ngasih tahu orang. Paling dia hanya mengeluarkan komen kecil yang kalau orangnya tidak menunjukkan ketertarikan, dia biarkan juga, dibiarkan orang lain nabrak sendiri gitu. Karena memang cara belajar yang terbaik buat orang yang masih belum ingin mendengarkan ucapan orang kan memang mengalaminya sendiri. Nah, si Owl ini sudah pernah ngelewatin semuanya. Jadi kayaknya memang energi The High Priestess ini setara lah dengan gambar ini ya, sama. Nah, pasnya atau di masa lalu kita memang punya rasa cinta yang begitu terfokus ya. Queen of Summer ini compassionate, loving, giving, psychic ya, cinta sepenuh hati. Dan ini penggambaran apa sih yang kita cintai sebenarnya ya, gambar ini tadi ya, apapun yang kita cherish ya, kita plototin. Kalau gambar klasiknya itu kan dia tuh wajahnya hanya tertuju pada cupnya yang paling keren sendiri, karena nggak ada cup yang sekeren yang dipegang oleh Queen of Cups kan. Itu yang dilihat, itu lalu tuh seperti itu, masa lalu tuh seperti itu. Nah kedepannya, dan mungkin karena kita terlalu memuja sesuatu tanda petik, maka kemarin kita mendapatkan situasi yang tidak balance. Nah kedepannya kita akan mendapatkan balance itu lagi. Artinya memang kalau kita mencintai sesuatu terlalu banyak ya, ini juga kalau sepemahaman saya di agama Islam, kita juga sebenarnya nggak boleh terlalu mencintai sesuatu, karena
pencipta kita itu juga cemburuan, kan? Intinya gitu, bahwa sebenarnya kita nggak boleh mencintai seseorang terlalu berlebihan. Kenapa? Karena cinta kita yang utama tuh sebenarnya bukan di situ. Nah, ini juga gini, kita bisa balance lagi, dan ketika kita mencapai posisi balance, semuanya tuh moderation ya, semuanya nggak ada yang berlebihan, maka kita akan mendapatkan situasi yang balance. Buat beberapa orang, justice ini ya artinya adalah dalam peradilan dan mendapatkan keadilan itu. Ya, ambil hanya jika resonate. Distant past atau masa lalu yang jauh itu, Six of Autumn itu, kalau sini, your success and prosperity have allowed you to pay off debts, acquire wise loans, receive a grant or scholarship in return of heaven's blessing, to be sure to share the wealth with others through donation of time or money to reputable charities. Jadi ini sama dengan Six of Pentacles ya. Jadi distant past itu sebenarnya kita dalam posisi memberi. Anyway, jadi kalau kita punya kelebihan pun kita memberikan apa yang kita punya. Jadi kalau kita ngomongin justice yang major arcana, sebenarnya kita juga sudah nabung justice itu sejak lalu. Ambil hanya jika resonate, sehingga distant future-nya kita sedang mengarahkan the lovers. The lovers. Di sini memang menggambarkan gunung, tapi kalau saya kembali ke kartu klasik The Lovers, di tengahnya memang ada gunung. Jadi saya ingin mengkombinasikan dua ini, antara, karena ini kan decknya deck animal ya, mau nggak mau gambarnya tentang binatang, tapi ini membuat cinta, dan di belakangnya yang biasanya gunung ini menjadi air terjun. Anyway, itu energinya pertemuan, tapi distant future ya, artinya kita juga tidak perlu terburu-buru melihat ke sana. Bulan baru saja melewati South Node, jadinya kalau menurut saya ini memang saatnya kita seperti diingatkan tentang apa yang sudah kita kumpulkan di masa lalu, what we have collected so far, mungkin material, mungkin pengalaman, mungkin ingatan, memori, nice memory, not so nice memories, whatever it is, tapi yang jelas kayaknya masa lalu kembali ke diri kita, kayak mengingatkan kita seberapa jauh sih kita sudah berjalan. Istilahnya kalau di dalam kegiatan itu namanya milestone, kayak kita, ini loh kamu udah sampai sini ya. Kalau perjalanan luar kota itu ada tandanya berapa kilometer dari titik nolnya kota tersebut. Ya, itu kayak gitu rasanya. Jadi kita udah sampai di mana sih perjalanan kita. Bulan sextile dengan Saturnus itu membuat kita merasa bahwa ya memang ini perjalanan yang harus kita lalui. Susah mudahnya itu adalah salah satu bentuk dari pengalaman, dan itu termasuk salah satu keindahan dari hidup. Saya lewati dengan perasaan ikhlas, karena ada energi lebih kuat. Saturnus itu energi lebih besar yang seperti mencoba untuk mengatur kita. Dan karena tadi ada justice, barangkali memang kalau ini tadi masih masalah dengan peradilan, maka memang mau tidak mau kita harus menghormati apapun keputusannya hakim. Hakim itu penggambaran dari Saturnus. Nah, Saturnus sudah sejak beberapa lama kan memang masih membuat tension dengan Uranus. Jadi apapun itu, produk akhirnya itu belum muncul. Jadi kita bersabar aja bahwa proses ini masih kita jalani ya. Bisa apa kita kecuali menjalani dengan sepenuh hati, karena kita tidak bisa memaksa yang belum waktunya untuk muncul. Kita tidak bisa memaksa bayi yang ada di kandungan masih 6 bulan tidak ada apa-apa untuk segera lahir, nggak bisa. Ya belum, titik, dah, nggak perlu dipertanyakan lagi why, nanti panjang lebar. Wow, ini 4 kartu semua kebalik. Looking for a sign, emotional breakthrough, restlessness. Iya, kita mencari, ini kan situasinya kita gelisah ya. Udah sampai di mana sih? Dan kita pengennya semua udah gamblang sekarang, which is impossible. Challenge-nya adalah sampai capek sendiri, karena kita nervous terus kan, nungguin sesuatu nggak muncul. Ya kayak kalau
saya itu lagi cuci baju pakai mesin cuci, itu either saya restless karena setiap menit gitu, atau lupa sampai akhirnya sudah nggak tahu sampai di mana. Tapi ketika sedang sadar saya sedang mencuci itu, saya rasanya nervous banget. Udah berapa menit lagi ya, bolak-balik dilihatnya itu saya. Tapi perasaannya seperti itu. Advice-nya, what is it sebagai advice? Mungkin lihat keluar ya, jangan lihat hanya diri sendiri. Tapi energi 4-nya muncul 2 kali ya. Mental overload, stagnant thinking. Iya, jadi kalau menurut saya penggambaran ini adalah ketika kita merasa restless, kita mencari informasi yang belum saatnya keluar, kayak kita udah selesai ujian, belum ada pengumuman masuk atau tidak, itu kan rasanya seperti itu. Ya udah cari, jangan mikir itu, mikir yang lain aja, mikirin orang lain yang punya masalah yang worth it tenaga kita daripada tenaga kita dihabiskan untuk cemas nggak jelas ya itu. Dan cari kegiatan, sibukkan diri secara fisik. Jadi kalau memang begitu stresnya ya, jadi saya merasa bahwa ini stres banget sampai harus mengalihkan mimpi tadi, karena diawali dengan mimpi itu untuk berpikir yang lain. Dan kalau memang membantu ya, sibukkan ke hal lain, misalnya mengerjakan hal yang menyibukkan pikiran gitu ya, main game mungkin, itu tuh yang paling gampang contohnya. Tapi saya tidak menyarankan semua orang main game, no, aku juga nggak terlalu suka. Olahraga mungkin, atau jalan-jalan di tempat yang tidak ramai. Oke, di tempat yang tidak ramai mungkin itu bisa pengalihan waktu, sambil daripada energi kita pakai buat menggerogoti rasa nyaman kita. Meditation will make you younger and healthier. Ya di sini dibilanginnya sih jelas. Kalau saya tadi minta teman-teman memberi saran untuk sibuk keluar, di sini pesannya adalah untuk sibuknya ke dalam. Oke, apapun pilihan teman-teman, kalau memang resonate dan sangat nervous, sangat cemas, yakinlah bahwa dirimu tidak sendiri. Paling tidak ini membuat kita merasa lebih relief ya, bahwa kita nggak sendiri cemas, dan kita sebenarnya hanya diminta supaya kita bisa melewati hari ini dengan baik adalah sibukkan diri. Salah satunya adalah dengan meditasi. Semua baik untukmu. Oke, Wenita Indrasari sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.